Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Indah Dewi selaku instruktur LKP Adi Komputer and Course. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras komputer atau disebut juga dengan hardware. Nah, seperti apa hardware itu sendiri, jenis-jenisnya, dan sekaligus contoh-contohnya. Simak video ini ya. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui arti hardware tersebut. Hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau disebut juga dengan software. Jadi dalam pengoperasian komputer, hardware juga berperan penting. Nah, selanjutnya yang biasa kita kenal hardware itu dibedakan jenisnya menjadi 3. Yang pertama adalah instruksi dasar input. Yang kedua, instruksi dasar proses. Dan yang ketiga adalah instruksi dasar output. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Jadi bukan hanya 3 ini ya. Jadi langsung saja jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang pertama, perangkat keras input, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori sistem komputer. Yang kedua, perangkat keras proses, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang sudah dimasukkan. Yang ketiga adalah perangkat keras kelistrikan, yaitu untuk bekerja sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data dari pengguna. Dan yang kelima adalah perangkat keras output. Fungsinya yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran data yang sudah diproses. Nah, selanjutnya apa saja contoh dari perangkat keras input? Yang pertama adalah keyboard. Kenapa keyboard ini termasuk perangkat input? Di sini ada penjelasannya. Keyboard di sini sebagai perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Yang kedua adalah mouse. Mouse juga termasuk perangkat keras input, yang mana fungsinya perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor dengan cara mengklik atau men-scrollnya. Yang ketiga adalah scanner, yaitu perangkat keras input pada komputer dengan data memasukkan berupa hasil pindai atau yang sudah di-scan dari sebuah dokumen, layaknya seperti mesin fotokopi. Tapi ini beda ya dengan mesin fotokopi. Dan yang keempat adalah ROM drive atau biasa kita kenal dengan CD-ROM. Di sini fungsi dari ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau dari DVD. Nah, itu adalah contoh dari perangkat keras input. Nah, selanjutnya perangkat keras proses. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah prosesor. Nah, prosesor ini sangat penting dalam pengoperasian komputer. Fungsinya adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika. Jadi prosesor ini biasa kita kenal, biasa kita sebut dengan otak dari komputer. Yang kedua adalah motherboard atau disebut juga dengan mainboard. Fungsinya adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer.
Yang ketiga adalah VGA card. Fungsinya yaitu untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Dan yang keempat adalah sound card, yaitu fungsinya untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam sebuah suara. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat keras output. Apa saja ya? Yang pertama adalah monitor. Monitor fungsinya untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA, yang mana data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video, berupa animasi, berupa sebuah visualisasi, data, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah speaker. Fungsinya untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Jadi speaker ini yang sering kita dengar, fungsinya yaitu untuk mengeluarkan suara. Output yang ketiga yaitu adalah printer. Printer di sini untuk mencetak, yang mana medianya berupa kertas. Dan yang keempat adalah proyektor. Fungsinya untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Selanjutnya yang keempat ada perangkat keras penyimpanan. Contoh yang pertama adalah RAM. RAM di sini fungsinya yaitu media penyimpanan yang bersifat volatile, data yang hilang ketika listrik padam, dan data diakses secara acak. Jadi RAM ini apabila kita menghadapi sebuah situasi listrik padam, maka data yang belum disimpan tidak akan disimpan oleh RAM, karena RAM di sini hanya membaca sebuah data. Yang kedua adalah ROM. Jadi beda dengan RAM. ROM di sini adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatile. Data tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. Yang ketiga adalah hard disk. Nah, hard disk ini adalah penyimpanan yang cukup besar. Fungsinya adalah media penyimpanan non-volatile. Data tidak akan hilang saat listrik padam ataupun mati, yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk kiriman digital. Dan yang keempat ada SSD. Nah, SSD ini fungsinya adalah media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND, flash yang digunakan sebagai pengganti HDD atau hard disk. Jadi termasuk media penyimpanan. Ada 4 ya. Selanjutnya ada perangkat keras kelistrikan. Yang pertama adalah power supply. Adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Jadi power supply ini adalah yang mengatur tegangan listrik yang ada di dalam CPU. Yang kedua ada stop-volt. Nah, fungsi dari stop-volt adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Yang ketiga ada UPS. Nah, UPS ini ada kelebihannya, yang mana fungsi dari UPS adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Jadi kelebihan dari UPS ini adalah menyimpan cadangan listrik. Nah, itu penjelasan dari saya tentang perangkat keras komputer atau hardware. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.